Gini, kalau gue tuh selalu berpikir gini, dari awal ketika kita menerima uang dari orang lain tuh kita tuh jadi kayak tersangka gitu loh. Maksudnya? Coach kasih solusi. Coach kasih solusi, Coach Rene. Aduh, seneng banget. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu Derry lagi. Masya Allah. Tambah cerah, Der. Habis Jumatan. Allah, senengnya. Waduh, ini kalau seperti biasa Coach Rene hadir di sini selalu bawa orang-orang spesial yang memang harus banget nih digali nih. Mudah-mudahan inspirasi nih pasti nih. Gue bawa temen karena kehadiran hari ini juga qadarullah, Allah yang menggiring. Oh iya. Nggak ada rencana spesifik seperti yang kita udah bahas mengundang siapa. Oke. Orang yang gue undang hari ini kawan lama, ya udah kenal tuh lama. Tapi baru semakin kesini semakin lebih sering intensitasnya untuk ngobrol. Ya, tapi kita akan coba kulik nanti apa yang terjadi saat dia menghadapi titik paling rendah dalam hidup, bangkrut karena ditipu, ya, dan hal-hal seperti itu yang gak enak banget. Dan gue yakin sebagai pebisnis Muslim ataupun pebisnis secara umum pasti pernah melalui itu. Cuman bedanya sebagai Muslim sebenarnya kita udah diberikan diberikan rambu-rambunya. Kita udah dikasih tahu petunjuknya, jalannya mesti gimana saat menghadapi itu. Jadi ini relevan banget buat kawan-kawan yang ada dalam situasi itu saat ini. Waduh, Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya lo perhatiin ya, vokalis man. Vokalis. Bocorannya dulu. Coba. Dulu katanya backing vokalnya Marcel ya. Nanti gini ini intinya adalah benar tadi kata Coach Rene ya, sudah jatuh tertimpa tangga kesiram cat. Benar ya? Semua. Digigit anjing. Gak bisa bangun. Tapi gue juga kalau ngelihat kenapa Fahmi tuh gue relatable banget dalam penggalan-penggalan tertentu dalam hidup gue pernah ngalamin apa yang Fahmi alamin. Dalam tentunya settingnya beda, konteksnya beda ya. Gue pernah ngalamin. Apa penipuan ya? Pernah ditipu. Ya, sama rekan bisnis sendiri. Ya, terus pernah ngerasa ada di atas banget, di mana duit miliaran tuh dalam waktu 1 hari dapet. Itu satu hari miliaran. Bisnis apa flexing Coach? Bro, gue kasih tahu ya. Dulu tuh ada satu tempat di pinggiran Ancol. Ya. Namanya Beach Club kalau lo tahu ya. Bukan tahu lagi Coach. Kan kita di sono. Jadi itu gue nggak pernah ngebayang pendapatan miliaran dalam 1 malam tuh bisa terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Cuman apa efeknya setelah itu yang harus dibayar? Itu yang mahal. Jangan-jangan mungkin pekerjaannya atau pendapatannya dari sesuatu yang itu kan? Benar. Itu boleh lah kita bahas deh. Tapi sebelumnya gini Coach, seperti biasa Coach kasih solusi kan memang Coach Rene harus udah kasih banyak solusi. Yang masuk nih. Banyak yang masuk. Bismillah. Iya kita sortir aja karena memang sebenarnya penonton juga teman-teman penasaran sama ceritanya Mas Fahmi nih. Bisa-bisanya dari miliaran terus duit di dompet tinggal 20.000. Menarik ya. Oh itu parah sih. Menarik ya. Terus gimana cara sekarang bangkit lagi sampai akhirnya dia punya baju dipakai sama Sandiaga Uno. Itu turning pointnya itu turning pointnya luar biasa sih asli. Gimana tuh caranya tuh? Iya bener. Saya pegangan tangan sama Sandiaga Uno belum tuh. Nanti kita ajak ke sini aja gimana? Kita cari cara ajak ke sini. Suruh dia kasih solusi, kan dia menteri sekarang kan. Suruh benahin toksik yang ada. Ini penggalan yang ini ya. Nanti gue minta ya Dere. Terus gue kirim ke dia gitu. Boleh. Ya Mas Menteri, kita udah ngomongin lo mampir ke sini. Siap. Ditunggu Mas Menteri ya. Iya dong. Iya kan soalnya banyak banget di luaran sana toksik yang harus dibenahin. Apalagi Mas Menteri. Nah, seperti yang ini nih. Nih, cocok sama pertanyaannya nih. Nih seputar toksik juga nih tuh. Pambarep nih buat Coach nih. Mas Derry, bahas cara menghadapi lingkungan kerja dan atasan yang toksik, Mas. Juga cara agar orang tidak menjadi karyawan yang toksik tuh. Ini subhanallah. Komen di Coach kasih solusi yang pekan lalu nih. Pekan lalu ya. Well, gue sebenarnya nomor 1 gue harus ngajak Pambarep untuk muhasabah dulu. Karena jangan-jangan pada saat kita ngelihat orang tuh toksik, jangan-jangan saya yang toksik. Ya, itu kan paling gampang kita melihat kekurangan di orang lain. Tapi kita suka kadang-kadang nggak ngelihat kalau sebenarnya punya masalah kita. Pastikan dulu. Gue nggak mengatakan Pambarep yang toksik ya. Iya. Tapi memang ada kecenderungan kalau atasan itu toksik, maka semuanya akan nular. Ya. Dan toksik itu terjadi kenapa? Nomor 1 yang paling prinsip karena sebenarnya peran leader sampai sih kita pernah bahas ya, membuat orang merasa lebih bisa, lebih besar, lebih mampu. Iya. Bener ya? Bener. Jadi kalau lo ada berdiri di depan orang,
ya, dan orang itu membuat lo merasa lebih kecil, lebih nggak bisa, lebih nggak mampu, dia itu udah jelas pemimpin yang buruk. Oke. Ketetapan toksiknya dilihat dari situ aja. Oke. Apakah saat berhadapan dengan dia, lo merasa lebih mampu atau nggak mampu? Lo ngerasa lebih bisa atau nggak bisa? Oke. Nah, yang mana? Kalau memang betul confirm bos lo ini emang senengnya membuat lo ngerasa kecil, bos lo ini membuat lo ngerasa nggak bisa, jadi dia toksik. Dan berhadapan dengan orang toksik, pahami nomor satu kenapa dia toksik. Dia tuh toksik karena biasanya ada dua kemungkinan. Satu, dia kecil, dia merasa kecil. Orang yang kecil itu ingin merasa besar gimana? Membuat orang lain lebih kecil. Oh, paham ya? Paham ya? Okay. Jadi dia merasa perlu membuat anak buahnya tahu bahwa lo tuh nggak ada apa-apanya dibandingin gue. Kenapa? Karena dia sejatinya tahu dia bukan apa-apa. Benar. Ya. Jadi butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Butuh dimuliakan, butuh dihargai. Akhirnya hidup kita sebenarnya di sekeliling dia itu untuk nyuapin egonya. Dan ada beberapa orang yang akhirnya menikmati proses itu. Saling menyakiti sebenarnya. Dan ini satu siklus yang buruk. Jadi menurut gue kalau lo ada di case yang pertama ini, jangan lama-lama. Energi yang sama lebih baik diarahkan daripada coba membenahi diri lo untuk gak toksik. Cari lingkungan yang gak toksik. Berarti gimana? Kalau untuk dia berarti masa resign, coach? Resign. Cari pekerjaan lain. Kenapa? Semakin lo lama di situ, lo semakin gak sadar lo akan menjadi seperti dia. Dan lo akan melihat itu sebagai sebuah hal yang normal. Nanti lo punya anak buah, lo akan memperlakukan hal yang sama. Siklus setan itu akan berulang lagi. Jadi nomor satu, kalau lo, menurut gua, kalau lo masih menjadi anak buah, lo gak punya kapasitas untuk mengubah keadaan. So yang bisa lo lakukan apa? Jangan ada di situ. Cabut. Energi yang dibutuhkan cari kerjaan baru itu sama, bahkan mungkin lebih kecil daripada energi yang lo keluarkan untuk berhadapan dengan orang macam itu. Ini setuju. Bener. Jadi jangan berpikir bahwa ketika gue coba resign nanti gue mulai lagi dari nol dan effort lagi. No. Memulai kembali itu nanti kita bahas dengan Fahmi. Itu sesuatu yang emang setelah terjadi sih ya Fahmi ya, sesuatu yang indah. Ya, dalam prosesnya emang gak pernah mudah, tapi itu sesuatu yang indah dan lo akan syukuri keputusan lo untuk memulai hal yang baru, termasuk pekerjaan baru yang lebih clean, yang lebih bersih, yang lebih gak toksik. Gitu ya. Kejawab Pambarep ya. Kejawab nih, clear nih. Ya udah, cabut deh, pindah ke sini. Ya. Nah, ini sama halnya dengan seperti atau setoksik apa nih, Mas Fahmi? Kok bisa-bisanya tadi kan udah sempat disinggung mengenai turning points, terus juga lingkungan, partner kerja. Gue kasih prelude dulu kali ya. Boleh. Kenapa Fahmi ini menurut gue penting untuk didengar, dihadirkan hari ini? Karena problem yang dialami itu walaupun unik di Fahmi, tapi tipikal dirasakan semua orang. Gue mau ngapain sih dalam hidup ini? Dan yang menarik, Fahmi ini tidak hanya berefleksi ke dalam diri, tapi menggunakan guidance yang sudah diberikan kepada kita, Al-Quran. Ini mungkin gue ingin fokus kepada penggalan awal. Kenapa akhirnya lo mendirikan Fatih? Ya, ini usaha fashion laki-laki Muslim ingin melazimkan baju koko, gitu. Dan dia lulusan IPB. Tahu IPB ya? Tahu dong. Terus kerjanya beberapa tahun bankers. Ya, nggak ada hubungannya. Punya background desainer kah untuk bikin baju? Kagak. Nah, juga. Sekarang kita tanya gimana ceritanya. Main musik ya dulu ya. Malah sebelumnya main musik ya. Iya. Sebenarnya Anda mau kemana sih arahnya? Nah, itu dia. Banyak orang nanya ini sebenarnya mau jadi apa nih ya? Iya benar. Maksudnya IPB, terus sekarang jadinya desain ya, desain langsung sendiri. Desain sendiri. Iya, maksudnya gimana nih maksudnya nih? Titik awalnya pas ya. Lagi boleh dari awal pembentukannya, terus kedua yang problem lebih besar kemudian boleh. Yang penipuan itu sudah terjadi dan dialami pada saat udah ngebangun Fatih ini. Udah ngebangun Fatih di tipu awal ada beberapa tipu nih kita. jadi ya teman-teman ya, jangan pernah berpikir kalau lo udah ditipu lo nggak akan ditipu lagi. Bukan itu urusan kewaspadaan lo dan izin Allah. Udah itu aja. Benar ya. Kita menjaga bisa tetap ketipu bisa. Emang itu ada maksudnya kok buat lo supaya belajar. Iya. Silakan. Oke, gimana? Oke, jadi Fatih Indonesia ini berdiri tahun 2015. Berarti udah mau 7 tahun ya coach ya. Udah 7 tahun bahkan udah 7 tahun. Di 2014 akhir ini saya kan dulu bankers, lulus dari bank tuh 5 tahun. Institut Perbankan Bogor ya. Institut Perbankan. Oh iya. Sama satu karena lagi. banyak kan lulusannya ke bank.
Kok bisa begitu sih? Institut fleksibel banget. Fleksibel banget. Dan sekarang Institut Passion Bogor. Oh enggak. Dicocok login semuanya ya. Cocok lagi. Iya. Oke, 2014 itu 2014 itu saya resign dari bank tuh 2013 sampai 2015 saya fokus di musik. Fokus di musik, benar-benar impian saya dari kecil sebenarnya. Oke. Karena sehari-harinya main musik, masa sih nggak saya seriusin gitu kan. Jadi selama 2 tahun itu saya fokus di musik. Qadarullah ya. Di akhir 2014 ibu saya sama bapak saya tuh masuk rumah sakit. Di momen dua-duanya. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. Hah? Di waktu yang bersamaan, qadarullah. 2014 akhir ya. Bokap nyokap masuk rumah sakit, kemudian saya punya tabungan selama kerja di bank. Itu gone, Pak. Habis. Buat biaya rumah sakit? Bukan, diambil orang. Hah? Gimana sih? Karena skimming. Iya, karena skimming. Hah, beneran? Jadi bukan skimming. Jadi gini, dulu gue pernah invest ke salah satu senior. Jadi di bank, ya. Jadi ada nama PT-nya adalah ya, gue nggak usah sebut. Nah, si PT ini ternyata gue diajakin jadi marketingnya. Daripada gue bilang gue ngajakin orang, mendingan gue juga yang invest di perusahaan ini gitu loh. Itu bertanggung jawab sih lo nya sebenarnya. Iya kan. Tapi ya gitulah. Nah, ternyata di akhir periode pas jatuh tempo itu uangnya nggak ada. Total kerugian nasabah itu ada di berita loh. Total kerugian nasabah itu 800 miliar. Oke. Wow. Total kerugian nasabah ya. Jadi kalau lo lihat sekarang kayaknya heboh banget. Ini pengulangan Jo sebenarnya. Cuman platformnya aja beda. Oh, gitu. Tipenya tuh selalu sama. Oh, jadi 2014 sudah ada begituan. Bahkan sejak tahun 0 udah ada kali ini. Iya. Enggak, maksud gue secara masif, Coach. Iya. Oke, bentar. Berarti artinya lu ikutan satu program lah mungkin, proyek lah. Proyek. Nah, proyek ini lo nggak pakai selain duit lo pakai uang nasabah. Enggak, kalau ini murni uang gua sendiri. Jadi dia tuh kerja di bank. Loh, yang 800 miliar itu uang siapa? Oh, uang banyak semuanya, bukan total semuanya, bukan uang gua doang. Total jadi semuanya. Iya kan bareng sama semua orang yang ketipu dari proyek. Jadi lo ngajakin orang-orang lain? Enggak. Nah, dia nggak sempet ngajak. Gue salah satu korbannya dari 800 miliar itu. Oke. Gitu. Salah satu korbannya dari 800 miliar. Tapi dia sempat kerja di perusahaan itu. Kerja freelance lah. Nah, terus tapi berarti beban lo kan cuma hanya yang lo tanggung sama keluaran duit lo sendiri kan? Lo nggak nanggung. Yang ini enggak. Yang ini hanya gue pribadi. Oh, nggak ada sistem downline lah apalagi. Nggak ada. Okay. Alhamdulillah ya. Iya, oke. Lalu? Nah, itu ternyata uangnya gone. Terus ditambah saat itu ya masih remaja ya, masih anak muda, kita punya pasangan, terus pasangannya ketahuan selingkuh. Jadi momen itu tuh jadi titik balik, Pak. 3 kejadian, kebayangkan, orang tua masuk rumah sakit, gue ketipu, pasangannya tiba-tiba dapat semua. Ah, dan lu megang apa pada saat itu? Megang duit 20.000. Wah. Belum bayar rumah sakit. Ya, bayar duit 20.000. Nah, di satu momen yang bersamaan, gue diajak sama salah satu temen, Mi, ada kajian bagus nih. Kan gue waktu itu belum familiar dengan kata kajian ya. Gitu. Kajian bagus baru mulai di Al Azhar. Nama ustadznya Ustadz Nuzul Zikri. Wah, Masya Allah. Aduh, gue bilang gue nggak mau deh kalau ikut kajian-kajian gitu, gue takut dicekokin, di brainwash gitu ya gitu. Nggak apa-apa, lu coba dulu gitu. Ya udah, akhirnya karena teman ini dia ngajak mulu kan, itu baru perdana ada namanya kajian Rabanians, baru pertama tuh di situ. Kita di situ juga soalnya tuh. Iya ya. Baru pertama di situ beliau ngadain. Nah di situ, Masya Allah ya, memang udah jalan dulu sampai merinding jalannya Allah. Ustadz Nuzul bilang gini, ada yang tahu nggak makna Islam itu apa? Katanya, kamu agamanya Islam kan gitu. Terus seolah-olah tuh kayak tertuju pada gue gitu, karena gue ada di tengah-tengahnya beliau kan gitu. Dan gue nggak bisa jawab gitu, Islam itu apa? Yang gue tahu Islam itu kan selamat. Ya, padahal kita udah 27 tahun Islam tapi nggak tahu. Ternyata Islam itu kan gue baru tahu, Islam itu berserah. Samina wa atona, kami patuh, kami taat. Udah ya Allah nih, saya berserah. Itu relate banget dengan apa yang terjadi pada saat itu juga ya, kejadian yang gue tiga hal besar itu. Di sana gue langsung kayak, wah, ini emang jalannya Allah nih, kayaknya gue memang harus benar-benar berserah deh sama Allah gitu. Gue udah lawan sana sini nggak bisa,
mau gimana, duit tinggal 30.000, mau ngelawan apapun nggak bisa kan. Dan lu nggak bisa nuntut orang itu? Nggak bisa. Balikin duitnya, lapor polisi? Nggak bisa. Kenapa? Terlalu birokrasi, terlalu banyak. Gue nggak ngerti. Ada permainan, prosesnya panjang. Ada permainan apa di balik ini semua. Dan itu uang besar. Ada satu momen Pak, waktu gue lagi ke kantornya datang ya, orang-orang kan pada datang ke kantornya tuh, ada ibu-ibu pensiunan, duitnya 100 juta, cuma tinggal 100 juta itu doang, nggak ada. Mas, itu uang saya satu-satunya. Ya Allah. Gue yang kayak, wah kalau gue sih bisa nyari lagi, ini pensiunan suaminya gitu. Wah, dari situ gue udah pikir ya udah deh, udah ikhlasin aja deh gitu. Udah benar-benar kalau memang udah rezeki Allah udah pasti. Dan ini mungkin kalau dari sudut pandang kita saat ini bisa ngomong ya, bukan bermaksud menggampangkan atau menyepelekan, tapi kayak cara Allah untuk membersihkan pendapatan yang mungkin tidak pada tempatnya, mungkin ya. Betul. Lo ngelihat itu nggak? Sangat. Justru teman ngelihat kayak udah insya Allah mungkin kita nggak pernah tahu ya. Dulu kan kerjaan apa kita sebelumnya ya seperti apa ya? Iya gitu. Mungkin dari pendapatan ribawi misalnya. Mungkin dari situ kan. Aku kerja di institusi perbankan dan lain-lain gitu. Tapi bukan berarti ngejudge seperti itu. Tapi kalau saya ngelihatnya, kalau gue ngelihatnya emang iya sih gitu. Itu caranya Allah untuk ngebersihin semua harta-harta gue, ngebersihin semua apa yang udah gue dapat, dan it's okay. Dan hatimu. Bener gitu. Saat itu nggak apa-apa. Dan saat itu akhirnya gue mulai nyaman nih punya teman-teman baru yang ngebahas tentang agama dan lain-lainnya. Teman lamanya gimana? Teman lamanya gue ditendang Pak. Gitu gitu. Karena tahu Anda duduk di majelis ilmunya Ustadz Nuzul. Betul. Kalau kayaknya ngerasa ya dari. kita bertiga lihat-lihat. Iya benar. Kan saya udah. Sama ya Der. Sama. Gitu ya. Sama. Kan pernah gue ceritain juga Coach. Boleh fokus lagi ya. Orangnya lagi nonton kok. Lagi masih mantau saya. Tambah panjang tuh Der. Oke, terus ditendang Pak saya Pak. Jadi kayak, dan saya juga ngerasa udah gak nyaman ada di industri yang sebelumnya ya. Kan saya ada 2 di industri perbankan sama di entertainment ya gitu. Jadi kayak seru nih teman-teman yang baru ini nih gitu. Teman-teman baru ini bilang gini, Mi, ada satu teman yang paling semangat banget ngajakin gitu ya. Mi, salah satu jawaban dari setiap masalah kita tuh satu, ternyata jawabannya ada dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, gimana hubungan lo sama Al-Quran? Sekarang lo lagi galau, lo lagi nggak tahu lo mau nyembuhin orang tua lo pakai apa, bayar pakai apa, baca Al-Quran gitu. Kita kan kayak dicekokin ya coach ya gitu. Iya memang obat ya, segala obat aja itu. Ya gitu, ikutin aja udah gitu. Tapi kesini kok mana gitu loh, nggak ada hasilnya. Gimana sih, apa sih yang mau di mana gitu. Tapi gue nanya lagi, gimana sih caranya biar lebih afdol gini Mi, katanya biar lebih afdol lu bacanya 3:30 pagi dong, jangan di rumah tapi ke masjid. Lu 3:30 pagi ke masjid, sebelum subuh lu udah sholat tahajud, baca Al-Quran. Nah itu pasti jawabannya makin cepat gitu. Kata ilah. Temen nyaranin seperti itu, kita ikutin juga. Waktu itu kebetulan dari masjid ke apartemen dulu masih di Kalibata City. Disebutnya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa. Di Masjid Nurullah. Di Nurul Iman. Nurullah sekarang Nurullah ya. Nurul Iman yang di Blok M. Yang di Blok M. Iya. Gue juga suka kebalik-balik tuh. Iya benar. Nurullah. Di Masjid Nurullah itu Pak, saya tuh udah benar-benar nggak kuat, kayak mungkin karena nahan kali ya. Udah sesenggukan, udah kayak udah capek banget gitu. Pas lagi capek itu nunggu azan, saya random buka Al-Quran. Masya Allah, kebuka Al-A'raf ayat 31. Random tuh? Random. Al-A'raf ayat 31, saya langsung baca artinya ya. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke masjid, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari situ ada 2 poin yang gue dapat. Pertama, gue makin sadar banget apa yang terjadi sama gue saat itu adalah karena gue terlalu berlebih-lebihan terhadap apapun yang pengen gue capai, terhadap dunia, terhadap uang, terhadap apapun. Jadi Allah kasih, gak usah berlebih-lebihan, santai aja, biasa aja gitu. Yang kedua, ternyata kalau mau masuk ke masjid itu harus pakai pakaian yang bagus. Sedangkan gue saat itu cuma pakaian rombeng yang ada aja, pakai sweater dan lain-lain. Gue ngeliat ke orang-orang nggak ada yang bagus, ya gitu. Padahal di Al-Quran tuh ada gitu, di Al-Quran tuh ada gitu. Terus dari situ belum kepikiran sama sekali sih, cuma baru sadar aja, oh emang harus pakaian-pakaian yang bagus. Pulang dari sana Pak, mungkin karena juga kita tekanan emosi dan lain-lain, gue sakit, ngedrop. Pas lagi ngedrop itu qadarullah,
gue kayak dimimpiin lagi jalan di salah satu fashion runway dan di bawah my mom kayak ngelihat sambil nangis. Saya senyum bangga gitu. Oke. Sambil wah ini pertanda apa ya gitu. Nah sambil bed rest itu saya tuh iseng-iseng gambar baju gitu, nggak punya background sebelumnya. Terus gue share di Path, dulu tuh ada Path ya. Iya zaman itu Path tuh sebelum bangkrut tuh. 150 orang doang kan. Semua orang komen, Mi gambar lo keren banget, Mi lo bisa gambar ya Mi. Padahal gue nggak bisa sama sekali. Apa gambar apa? Gambar baju koko. Gambar baju koko. Kenapa tiba-tiba kepikiran gara-gara mungkin abis baca dalil? Abis baca dalil itu karena gue kayak pengen gambar baju koko gitu. Terus loh, iya juga ya gitu. Dari situ kayak jalannya tuh ada aja harus ke baju koko ini gitu. Terus 3 bulan persiapan gue sampai gak mau main-main lagi. Yang sekarang bener-bener pengen serius, pengen coba gimana kalau kita bisnis serius tuh coba deh. Sampai gue harus magang di Majestic 2 bulan jadi tukang jahit. Jadi cuma buat belajar ilmu gitu? Yes, jadi asistennya tukang jahit di Majestic. Ini lu udah lulus IPB ya? Udah lulus IPB. Sampai nyokap lu ngapain sih? Udah balik lagi ke bank aja gitu loh. Udah ngapain sih gitu. Gue ngangkut kain Pak, ngangkut kain. Ada orang mau order baju gue ukurin, gue liatin, oh bikin pola tuh kayak gini ya gitu. Gitu. Itu selama 3 bulan sampai akhirnya 1 Ramadan tahun 2015 Fatih Indonesia launching. Oh cepat juga ya berarti ya? 3 bulan persiapan. 3 bulan persiapan. Lah ilmu cara masarinnya gimana? Itu kan ilmu cara produksi nih. Ya. Belajarnya gimana? Dari teman-teman pet aja dulu. Jadi gue tuh benar-benar dari gue ngangkut kain, gue bawa patung, gue ngukur tuh gue selalu posting. Jadi tuh secara tidak langsung tuh orang tuh jadi percaya gitu loh dengan apa yang gue lakukan. Jadi serius nih anak nih gitu ya. Membranding diri sendiri dan secara otomatis teman-teman di Path yang 150 itu dia mengenalkan ke orang, minimal dia nggak beli tapi dia bisa ngenalin ke orang. Lo kalau nyari baju koko ini ada si Fatih nih. Gue tahu nih perjuangannya dulu dia awal-awal lagi ngangkut kain gitu Pak. Jadi itu ternyata bisa salah satu tips. Jadi kayak jangan malu untuk kita tuh lagi ngelakuin apapun. Justru gitu. Lagi di dapurnya, lagi berantakannya, lagi nggak ngertinya, lagi messinya, lagi nggak ngertinya itu malah justru jadi bikin orang makin percaya. Ini kan selalu ada perdebatan abadi antara Derry dan Rene soal personal branding. Ya, gue tahu Pak. Baru gue mau bahas soal ini. Ini ada perdebatan. Nah kalau ini berarti bener dong. Berarti personal branding itu orang jadi lebih paham bahwa ini orang nih knowledge-nya kesini. Kita lagi mulai nih biasa karena ini bahasa cintanya Derry sama Rene ya. Ini karena gue cinta sama Coach Rene nih karena Allah. Gue selalu bilang ngapain lo branding diri lo, karena diri lo tuh selalu naik turun. Yang lo branding tuh produk. Cuman yang lo lakukan itu bahasanya bangun reputasi. Bangun reputasi itu dengan kejujuran. Jadi emang jujur disampaikan. Personal branding harus jujur. Iya benar sih, benar. Cuman sekarang tuh justru kalau gue ngelihat banyak yang masuk menyebut personal branding itu apa yang dipersepsikan orang. Fokusnya tuh lebih ke situ, bukan ketulusan lo dalam menjalankannya. Itu genuine ya. Nih di sini kita ada kesamaan nih. Jadi kita ini boleh di sini nih. Kita damai di sini. Masya Allah. Peperangan antara gua sama Coach Rene mengenai beliau nggak percaya di personal branding. Loh. Oke, nanti kita bahas tempat lain ya. Iya. Ini namanya ribut, nggak usah pakai gebuk-gebukan. Iya, benar. Dan tapi gila, gue cuma tadi tau nggak yang terbesit di pemikiran gue. Apa tuh? Dia kan yang dapat begitu banyak barokah ya dari satu kebaikan yang kemudian bertumbuh, bertambah dan berkesinambungan. Itu kan barokah kan itu ya. Lo kebayang nggak orang yang dorong dia itu dapat apa? Dapatnya kan apapun yang dia dapat gitu tanpa mengambil dari hak dia. Betul gak sih? Iya dong. Iya kan? Orang yang ngajak dia, orang yang ngajak si Fahmi, orang yang ngajak si Fahmi pergi untuk datang ke kajian ke Al Azhar kan waktu itu. Al Azhar. Ya kan ketemu Ustadz Nuzul. Ustadz Nuzulnya dapat apa? Dari satu kebaikan. Jadi maksud gue gini. Kalau lo emang udah punya satu keyakinan tertentu dan itu kebaikan belum ketahuan kan, kalau sekarang orangnya pengennya praktis ya. Tapi kan ini nggak ada praktisnya. Ngajak ke masjid tuh iya satu sisi emang praktis, cuman terus lo dapet solusi apa? Tapi semua solusi ternyata ada di situ, dan lebih hebat lagi dari semua solusi yang dimunculkan Fahmi, orang yang ngajak pun itu dapet gitu. Insya Allah ya. Itu pahala jariah panjang. Iya kan? Maksudnya pengorbanannya ketika nyuruh orang ke masjid memang simpel Coach, tapi kan dari hatinya kita ini kan
susah juga. Ya. Ketulusannya. Allah yang tumbuh kembang. Salam hormat ya buat mereka, dan yang penggalan buat Ustadz Nuzul kita kirim juga ke Ustadz Nuzul. Boleh. Ini Ustadz Nuzul nih ada satu orang yang terinspirasi dari apa yang Ustadz sampaikan. Masya Allah. Cuma hanya seberapa kalimat doang ya bisa sampai sejauh 7 ini. 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian Fahmi masih ingat. Masih ingat dan karena secara clear. Yes, secara clear. Karena gue masih nyatet. Artinya itu disampaikan dengan ketulusan, keikhlasan. Memang Islam itu menyerah, pasrah. Gitu. Nah akhirnya itu gimana proses-proses terjadinya sehingga berkembang sampai sekarang gitu. Kita ngomongin pendapatan deh, yang tadinya kan mungkin 20.000 untuk memotivasi teman-teman semua. Itu gimana secara memanage organisasi, mumpung ada coach Rene juga. Iya. Jadi Fatih dulu memang gue dari awal sudah serius sih Pak gitu. Jadi sudah bikin yang namanya business plan, karena juga mungkin backgroundnya dari sekolah dan pernah kerja di bank, financial plan yang mau seperti apa, proyeksinya udah jelas, udah kesini, forecastnya dan lain-lain. Jadi udah clear ke sana, dan targetnya memang 5 tahun pertama bootstrapping aja dulu, sendiri dulu, gitu. Nggak terima dana investor, nggak usah gitu, udah sendiri aja dulu, cobain sampai sejauh mana sih lo bisa. Kenapa? Kalau boleh tahu? Karena pengen gini, kalau gue tuh selalu berpikir gini, dari awal ketika kita menerima uang dari orang lain tuh kita tuh jadi kayak tersangka gitu loh. Maksudnya gini, jadi kayak ya kita kan memegang uang orang lain ya. Gitu. Ya entah itu angel investor atau apa ya, venture gitu. Capital gitu. Kita tuh harus bertanggung jawab gitu loh sama harus bertanggung jawab in case mengembalikan uang tersebut atau membuat uang tersebut berkali-kali lipat adanya. Dan gue pikir saat itu karena gue mindsetnya adalah orang desain, orang produk, nggak mau kesana dulu. Bikin tapi kan, desain yang bagus dulu aja. Iya, tapi kan dengan adanya uang itu kan mungkin bisa scale up, mungkin dipergunakan buat. Karena dulu belum ngerti, belum mengerti dan belum mau. Gue pengennya fokusnya di produk dulu, gitu. Bikin produk yang bagus, bikin produk yang oke, bikin produk yang sustain. Gimana caranya orang-orang tuh bisa niru produk kita, gitu. Gitu. Itu salah satu goals gue adalah. Kita tampilin aja supaya boleh punya gambaran. Dong. Coba lihat dong, Fatih_Indonesia ya. Fatih Indonesia. Boleh dong. Nah, ini ada Fatih yang dengan modifikasi batik ini tuh melalui 2 tahun proses perjalanan. Dulu nggak langsung kayak gini, Coach dan Mas Dery. Gimana? Dulu tuh benar-benar baju koko pada umumnya aja. Ini yang dipakai sama Marcel ini edisi yang paling baru ini. Edisi yang paling baru. Sebelumnya polos aja. 5 tahun lalu sih masih polos, masih baju-baju koko pada umumnya gitu. Cuma kan gue ngelihat kayak waktu itu iseng ada batik di rumah, gue modifikasiin. Gue datang waktu itu ke acara fashion show, ada fashion event lah gitu. Wah bagus bajunya, ada baju koko tapi ada batiknya gitu. Dari situ foto masukin di pad lagi, dan ini balik lagi minta pendapat orang-orang. Halus mainnya, jadi nggak hard selling. Hard selling bagus nih. Menurut lo kayak gimana nih? Gitu. Padahal sebenarnya ada terselubung buat riset dan dagang juga sekalian ya. Bener. Kan kita harus riset dulu kan kalau ada ini. Terus orang bilang kayak bagus nih baju koko ada batiknya, jadi nggak ke kantor, bisa dipakai tiap hari Jumat. Dan jadi nggak harus pakai batik aja dan lain-lain. Nah dari situ gue iseng banget Pak bikin kuesioner 200 laki-laki 100 perempuan. Dulu tuh masih kuesioner pakai apa yang ini milih A, yang ini milih B. Tahu. Gue ini ternyata hampir 80% dari mereka senang dengan adanya modifikasi batik ini, karena memang waktu itu memang belum ada. Mantep nih Coach. Nggak ada departemen R&D, tapi ternyata bisa meng-R&D-kan sendiri dari CEO-nya langsung. Kreatornya. Makanya gue memang 5 tahun pertama memang fokusnya main ke produk terus gitu. Jadi biar 5 tahun setelahnya kita fokus ke growth this business. Ini insight nih. Dan abis itu mungkin kita masuk ke penggalan yang selanjutnya gitu ya. Growth-nya baik sekali saya asumsikan. Alhamdulillah. Sehingga sampai pada satu titik di mana justru terkoreksi lagi. Ini udah chapter 2. Jadi pelajaran chapter 2. Ada lagi tuh ujiannya. Ada lagi, nah ini. Sebelum kita mulai ada lagi, baju Anda yang Anda pakai ini seperti Sandiaga Uno yang pakai deh. Coba lihat deh. Nah kan, dibuka gitu modelnya. Beliau dibuka nggak dikancing. Tuh. Jadi kayak jaket ya. Jadi kayak jaket dari jauh ya. Nice. Ide juga buat lo bro. Ini gimana ceritanya bisa dipakai ke situ? Jadi dulu kan kemarin itu harusnya bikin event, beliau tuh harusnya datang. Tapi ternyata ada mendadak harus berangkat ke luar negeri, jadi beliau nggak bisa datang, jadilah bikin video.
Oh bikin video. Oke, bajunya. Biasanya beberapa event sih beliau sering support sih. Kayak misalnya sering diundang untuk jadi pembicara di event-eventnya beliau. Kayak gitu-gitu sih sama Pak Sandiaga. Luar biasa emang Mas Menteri ini. Bang Menteri, Masya Allah. Kita panggil nanti, kita ajak. Harus. Daulat di sini. Bener kan, siapa tahu kan Pak Menteri ini pengen tahu chapter 2-nya Mas Fahmi seperti apa. Emang itu ada masalah lagi? Gini, secara profit udah aman dulu nih sebelum masuk ke chapter 2. Aman. Jadi profit aman, berbanding lurus juga dengan Fatih mulai dikenal di Jadi gini Pak, ada yang menarik. 2016 setahun setelahnya itu, si Fatih ini kenapa bisa growth ya? Jadi 2016 gue pernah daftar Indonesia Fashion Week. Oke. Tapi di reject karena itu karena brandnya terlalu baru. Itu untuk brand-brand lama. Oke. Masya Allah. Hamin berapa minggu tiba-tiba ditelepon sama panitia, gue suruh datang ke sana, ada satu brand ngundurin diri. Hah? Bisa pas gitu? Pas ya. Ada satu brand ngundurin diri untuk fashion show. Dan tahu nggak, fashion show itu persis banget kayak mimpi yang dulu tadi pernah diceritain. Pas gue lagi fashion show di bawah, nyokap ngeliat itu. Gue beres fashion show tuh merinding Pak. Beres fashion show langsung dikerebutin sama wartawan, sama media, sama ini. Cuma gara-gara itu. Beres fashion show dikerebutin sama wartawan. Booth gue di IFW, bazar, booth sampai roboh. Gara-gara banyak orang. Gila. Oh saking membludaknya tuh. Yes, sampai roboh, sampai orang-orang sampai wah, dari mana sih ini gitu loh. Ini brand baru dari mana sih gitu. Sampai media, nama gue ada di media cetak dan lain-lain tuh ada brand Fatih ada di ini. Setelah dari itu baru Fatih mulai dikenal sama orang-orang. Alhamdulillah kita sampai ke Malaysia, ke Brunei, ke Jepang, ke Australia. Gimana cara tekniknya biar bisa makin mungkin teknik marketingnya kah? Sebenarnya gue gak ngelakuin teknik apa-apa sih. Gue sebisa mungkin, sejujur mungkin dan segenuine mungkin sih. Sejujur-jujurnya sih Pak gitu. Jadi gue tuh gak pernah yang kayak lo bayar berapa sih Mi untuk bisa diliput sama media gitu kan mahal banget gitu. Padahal gak pernah. Kayak misal tadi Bro Dery tanya, gimana sih caranya Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil dan influencer tuh bisa lo bayar berapa? Enggak. Sampai sekarang Fatih 7 tahun ada, gue tuh gak pernah bayar yang namanya influencer, gak pernah bayar yang namanya media, gak pernah bayar yang namanya TV. Nice. TV hampir semua kita pernah diliput. Dan gak pernah gitu. Kalau sekarang ditanya gimana sih resepnya, gue juga gak tahu. Lah tapi kalau jawaban gak tahu itu biasanya emang ya cara Allah aja. Allah itu emang udah Allah aja. Tapi kan minimal ada ikhtiar yang memang kita lakukan, entah jujur itu mungkin itu tadi memantaskan dirinya adalah dan fokus ke produk. Yes. Iya benar kan. Fokus ke produk Pak. Dan ini menarik ya. Satu hal yang buat gue menggunakan Fatih itu nyaman karena adem. Kalau gue nggak terlalu anaknya kan buta fashion, buta desain gitu ya. Nggak terlalu masalah asal adem. Dan kalau kerasa adem ya udah. Motif gimana motif coach? I don't mind, gue gak suka yang terlalu rame, makanya ini masih aman lah ya. Dia tahu langsung kalau ke gue gitu yang modelnya senangnya lengan pendek, terus nggak adem, udah gitu aja. Dan rata-rata kalau patronnya Fahmi, menurut gue banyak yang seperti itu, gitu. Dan fokus kepada produk itu bukan cuma desain, tapi pemilihan bahan, jahitan dan seterusnya. Over the time menjadi semakin baik sih, alhamdulillah. Makanya 5 tahun kemarin fokus memang benar ke produk Pak, benar-benar. Kalau kita produknya udah bagus, orang siapapun akan mencari. Bahkan sekelas misalnya para menteri dan public figure atau apapun gitu, pasti akan nyari gitu. Karena produknya bagus, balik lagi ke produk gitu. Jadi kalau marketing itu urusan lain lah ya gitu, next stepnya. Tapi gue selalu percaya ketika produk kita bagus, produk kita ini produk akan berbicara dengan sendirinya. Gitu. Dikomunikasikan sama produk itu sendiri ya. Yes. Nah terus begitu udah di atas, apalagi hujan-hujan yang datang. Kan udah ini menarik dia kan? Yes. Udah aman, kalem aja. Iya kan, profitable. Jadi 2018 berarti udah 3 tahun Fatih nih, gue ngerasa Fatih udah di atas nih. Udah di atas. Wah, gue udah bisa menemukan pattern, karyawan udah solid, udah oke lah gitu. Ya dasar manusia ya Pak. Waktu itu gue dapet tawaran untuk satu project lumayan gede gitu. Uniform namanya, project uniform seragam gitu, lumayan gede.
pada saat itu mungkin ya harusnya tuh gue nggak kalau sekarang nggak ambil gitu. Ini ada hubungan sama Fatih juga? Ada. Oke. Harusnya nggak ambil gitu si project ini gitu. Cuma karena wah bisalah gitu. Orang ini bikin baju, seragam corporate. Oh, oke. Corporate, beberapa corporate tapi diwadahi sama satu company. Oh, saya bikin baju partai. Enggak. Itu pernah juga tapi pernah juga. Ambil juga itu ya. Juga, gitu. Nah, itu tadi Pak, karena saya mulai agak ini nih. Terus ambil lah gitu. Si project ini ambil dana untuk bikinnya kan enggak ada tuh. Gitu. Jadi dana Fatih ya udah fokus buat Fatih, tapi dana project uniform ini tak ambil dari beberapa orang yang kenal investor. Gitu. Investor project gitu. Iya. Based on project gitu. Khusus untuk project itu aja dulu kan? Oke. Mau nggak gitu ya udah mau dan ini. Terus qadarullah beres, kita kasih si seragamnya ke ini 3 bulan. 4 bulan berlalu sampai bulan ke-6 kok nggak ada gitu ya. Tak konfirmasi ke si company-nya, ternyata ini mah udah Pak dari beberapa bulan lalu gitu. Tapi ke perusahaan yang order bajunya tuh udah Pak dari beberapa bulan lalu udah lunas. Ini mah kita kan nggak mungkin nggak lunas lah gitu. Itu perusahaan besar nggak mungkin kita sebut ya namanya. Jadi perusahaannya udah bayar, tapi yang ngasih assignment ke dia kagak kasih duit. Nggak kasih duitnya. Gitu, ngebayang nggak lo Der? Wah. Gitu. Dan itu tuh dan kita kenal juga, maksudnya kayak temen lah gitu loh, karena itu tadi pelajaran percaya. Gue ambil speechless man. Wah, besar. Miliaran. Jadi again sebelumnya miliaran juga. Kalau sebelumnya ratusan juta lah. Kalau 800 miliar tuh total. Kalau punya guanya hanya ya 200-300an. Oke, kalau yang ini? Kalau ini totalnya bisa sampai 4M. Yes. 4M. Bye. Dahsyatnya. Ya Allah ya. Dan ini subhanallah. Gila, dan orang yang invest kan juga mungkin punya prasangka yang pasti kecewa satu pasti. Kan. Terus kalau nggak pandai-pandai menata diri, udah ngelihatnya nih Fahmi bawa kabur duit gue, kong kaling kong sama temen yang satu lagi. Betul. Itu. Gue nggak mau tahu urusannya, yang penting duit gue balik. Gitu. Lo kebayang gak sih berhubungan dengan beberapa orang yang kenal baik sama lo, mestinya kan? Taunya ternyata dia oknum. Enggak, dia keras sama lo karena dia butuh duitnya balik atau apapun itu gitu. Dia kecewa sebenarnya. Pasti kecewa. Bahkan dan ngebayang hidupnya dia kan. Kecewa Pak. Wah habis Pak. Saya didatengin orang Ambon 4 orang ke kantor, pernah dijelek-jelekin di sosial media, pernah gitu kan, sampai disomasi sama lawyer juga ada gitu ya, sampai sampai itu makan energi. Dan sangat jelas. Satu hal yang menurut saya Fahmi baik melakukannya adalah dia bisa menata dirinya terkait dengan urusan itu, diwakilkan kepada mediator gitu sehingga bisa tetap fokus di karya kreasi. Betul. Kami sempat jumpa ya waktu itu, kita sempat jumpa ya. Aku sempat jumpa sama Mas Rene juga lagi pelik-peliknya sempat butuh nasihat lah. Dan satu hal sih, dia nggak ada defensifnya sama sekali. Ini buat pelajaran kawan-kawan nih. Biasanya kalau orang ada di kondisi seperti itu, saya datang, dia butuh pembenaran. Kerap orang tuh akhirnya kan gue nggak salah, ini kan bukan gue, nggak ada sama sekali Fahmi. Ya ini memberikan kesaksian tentang, menurut saya, authenticity ini yang harus dijaga dalam kondisi apapun. Emang ini bukan salah lo, tapi lo juga punya salah. Dan Fahmi pasang badan untuk itu, walaupun dalam prosesnya dia minta dibantu oleh mediator. Supaya dia bisa tetap kreasi, menghasilkan karya-karya lain untuk yang bisa bayar akhirnya, walaupun dicicil atau apapun. Betul. Jadi tanggung jawab ya? Tanggung jawab Pak. Kalau enggak ya, jadi gini, kenapa saya pakai mediator? Karena saya pikir ya kalau saya yang adepin habis Pak, energi saya habis. Mental saya juga habis kan, psikisnya juga mungkin kena mental lah kalau istilah anak zaman sekarang ya gitu. Terus ya lebih baik yuk kita ngobrol, ini saya ada punya wakil mediator, kita selesaikan melalui mediator biar saya fokus ngebangun Fatih lagi. Karena kalau nggak gitu saya gimana mau bayar? Iya, kanan berantakan, kiri berantakan, Fatih juga nggak jalan, nggak karuan. Ya gak, dan orang kan kadang-kadang nggak mau tahu ya. Lo janji balikin duit hari ini, balikin duit hari ini.
Walaupun tentunya sebagai Muslim kita percaya bahwa nggak semua itu atas izin Allah, dan itu sebenarnya ada peluang lo untuk mendapatkan manfaat yang dahsyat banget. Tapi betul. Tentunya kan nggak semua orang punya pemahaman seperti itu, apalagi kalau ada kebutuhan mendesak gitu. Ya. Paham banget. Menarik banget. Fahmi sempat cerita kalau nggak salah ya, dari karyawan 20 orang jadi sisa berapa? 2 orang. Ya, itu bisa menggambarkan pukulannya seperti apa. 2 orang ditinggalin. Karena udah nggak sanggup OPEX, nggak sanggup biayain gitu, kos. Gaji itu dulu sampai nyicil 3 bulan, bayar gaji karyawan pelan-pelan. Ya udah, kalau memang mau keluar aja. 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar. Sampai dan tadinya punya kantor yang oke ala-ala startup, kita pindah ke gudang malah jadi di gudang kerjanya. Dan orang nggak ada yang tahu, Pak. Saya nggak cerita main. Orang taunya Fatih baik-baik aja. Taunya Fatih ya udah, karena fokusnya udah fokus ke bisnis, orang nggak boleh ada yang tahu. Yang penting kita tetap jualan. Gimana cara bisa poker face gitu ketika ngadapin? Nggak poker face sih. Gimana maksudnya ya? Gini, nggak perlu jual problem lo kan. Iya. Dan ini kita bisa, ini pertama kali Fahmi bicara secara belak-belakan terbuka di sini. Oke. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Der. Kenapa? Bukan untuk minta dikasihani, tapi justru ingin berbagi ibroh. Ini sudah terjadi dan sudah dilalui, makanya bisa dibahas untuk pembelajaran kawan-kawan. Pada saat ada problem, lu bukan minta dikasihani, lu selesaikan problem itu. Orang nggak perlu tahu problem itu. Kecuali orang-orang terpilih, misalnya kayak Fahmi datang ke saya waktu itu pengen ngobrol. Itu orang-orang terpilih. Tapi lu gak usah umbar problemnya. Iya. Paham ya? Kalau sekarang kan banyak kemudian pas lagi terpuruk, wah itu malah cerita. Gue dapat biar minta dikasihani atau dapat support, dapat apapun itu. That's not what he was doing. Dia gak melakukan itu. Dan menariknya di titik paling rendah dari tadinya udah mestinya tutup bulan Maret. Mestinya harusnya tutup kemarin 2020 pas pandemi. Ditambah ada pandemi, Pak. Pandemi kan nggak ada bisnis apapun tiarap. Terus ngapain beli baju gini kan istilahnya kan? Iya, kalau ngomong pandemi, baju-baju kaos masih laku lah. Baju-baju kayak gini gue event aja nggak ada, men. Duit cuma cukup 5 sampai Maret sampai bulan Maret. Jadi ditambah ada pandemi. Jadi sebelum ada wabah pandemi, Fatih udah kena wabah duluan, Pak. Udah kena double kill. Nah, pada saat itu Pak, ini ada satu story yang saya belum cerita sama Mas Ren nih. Ketika saya tuh datang, jadi gini, ada satu orang tuh dia benar-benar mencak-mencak sama saya. Mencak-mencak kayak, gimana sih lu berkata kasar deh semuanya. Saya terima pada saat itu. Pas saya tutup telepon, ya Allah saya terima. 3 hari kemudian beliau tersebut telepon saya lagi. Beliau bilang saya mau beli baju Fatih. Kenapa? Karena qadarullah ibunya beliau itu sakit, harus berobat ke dokter di Serang. Dokter tersebut kalau mau ketemu dokter harus 3 bulan. Kalau ketemu dokter tersebut harus 3 bulan. Untuk appointment ya? Untuk appointment. Qadarullah pas dia ke sana, dokter tersebut pakai baju Fatih. Hah? Dokter tersebut pakai baju Fatih. Terus si ibu tersebut tiba-tiba, dokter itu Fatih ya? Betul Bu gitu. Saya kenal sama yang punya. Masya Allah, saya tuh cari-cari baju ini nggak merinding. Saya cari baju ini nggak nemu loh Bu. Ini saya dikasih dan saya suka banget. Kalau boleh nggak saya bawain besok? Tapi saya juga pengen sekarang. Boleh Bu, boleh. Beliau beli ke saya. Gimana coba Der? Terus abis itu tahu nggak cara Allah ya? Iya. Tiba-tiba bulan Maret, bulan April, ketika Fatih udah mau habis bulan Maret, tiba-tiba saya dikontak sama salah satu Ustadz Fatih Karim. Assalamualaikum Ustadz. Yang mirip banget sama lo ya. Namanya sama ya? Sama dan mukanya mirip. Fatih Karim. Iya. Dan sama-sama IPB. Sama IPB juga. Oke. By the way, saya juga jodoh dikenalin juga sama Ustadz Fatih Karim nih ngomong-ngomong. Oh, jodohnya. Oke. Lalu beliau bilang, ini ada yang mau kenalan. Dia tertarik sama Fatih buat invest. Gitu. Nah, saya ketemu sama orang tersebut. Dia bukan orang main-main di industri fashion gitu. Wah, sekelas dia mau ketemu mau apa nih gitu kan. Ternyata dia benar-benar tertarik sama Fatih. Dan ketika Fatih mau bangkrut, tiba-tiba boom, kita diinvest. Di kala pandemi. Orang pandemi lagi susah, ini kita pandemi malah invest. Dan nggak ada proposal dari lu, nggak ada proposal. Jadi nggak ada pitching momen. Nggak ada. Dia percaya gue mau dan kita nggak kenal sebelumnya, benar-benar nggak kenal. Saya justru mengagumi dia. Wah, sosoknya oke nih gitu. Wah, dia boleh disebut nggak? Boleh ya. Mas Pandu Rosadi namanya, dari Ria Miranda, dari CEO Ria Miranda. Jadi beliau kan punya brand namanya Ria Miranda tuh. 10 tahun. 10 tahun, udah 10 tahun kan, keren banget brandnya.
saya cuma kagum doang gitu. Tiba-tiba beliau ngajak ketemu, saya tertarik dong sama Fatih, saya mau invest. Bentar dulu nih Mas gitu. Mas emang tahu saya lagi enggak, emang saya mau tertarik aja untuk di gitu. Nilai berapa kalau boleh tahu? Segitulah Pak. Besar. Cukup besar. Signifikan lah. Signifikan. Wow. Signifikan. Cukup untuk Fatih hidup selama sampai sekarang. Wow. Gitu. Tapi gak cuma itu, ada beberapa investor lain yang kemudian datang yang gak main-main juga. Oh iya, total berapa investor? Sekarang ada 3. Mantap. Dahsyat ya. Telat lo Der, telat belum bisa masuk loh. Ya. Tapi gini loh. Sekarang kita coba refleksi ya kawan-kawan ya. Sudah kita terkesima, terhanyut dengar cerita Fahmi. Terima kasih sudah berbagi pertama kali di sini. Dikasih solusi. Coba refleksi deh. Ya, apapun problem yang kita rasakan saat ini yang kayaknya besar sekali. Yang kita suka lupa bahwa Allah tuh lebih besar dari problem apapun yang kita lalui dan yang akan kita lalui. Tapi kepercayaan itu kan butuh dilatih. Yang tadi ingat membaca zikir 1000 kali atau segala macam itu istighfar gitu ya. Itu kan untuk mengingat Allah gitu ya. Dan gimana kita biasanya dari mikirin cuman OPEX, CAPEX, investor ya. Anda nggak lagi nyindir saya kan? Enggak, sama sekali enggak. Kok tiba-tiba diajak untuk kembali kepadanya. Karena dari arah yang tidak terduga-duga itu dan ya, kayaknya emang itu sih. Tapi justru kita pengen dengar dari refleksi ini, dari refleksi yang sudah dilalui dari problem chapter 2 yang dahsyat ini, pembelajarannya apa sih? Pembelajaran yang pertama, jangan greedy. Ini kan penyakitnya begitu tuh memang. Penyakitnya kita kalau udah di atas segalanya kita bisa. Yuk boleh. Tapi ternyata kalau lagi di atas tuh berarti kita harus bisa semua gitu. Itu ujian juga sih sebenarnya. Jadi saya belajar dari case saya kemarin tuh, saya terlalu rakus pengen karena udah ngerasa ngambil. Yuk udah ambil aja. Padahal mungkin as a capacity kita memang belum siap. As a capital pun mungkin kita belum siap. Tapi ada sinyal sebelum yang kacau ini untuk tidak melakukan itu. Sinyal sih sebenarnya ada sih harusnya ya. Kalau dipikir-pikir lagi gitu, karena kita udah termakan. Dan mungkin ini sinyal ini penting buat kawan-kawan muslim muslimpreneur juga pahami gitu. Betul. Ya. Sinyal itu diberikan sama Allah sebelum satu hal buruk itu terjadi, dan kerap kita nggak ngelihat itu. Betul. Bener. Terlalu merasa kayaknya gue lebih paham deh. Kayaknya gue loh. Tuh. Gue ngerti. Bener. Itu sinyalnya apa aja? Kalau boleh tahu. Sinyalnya itu sebenarnya dari awal tuh gini ya. Kita tuh balik lagi ke hati kita sih gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai pengusaha tuh feeling ya gitu. Kalau feelingnya udah nggak enak, sebenarnya jangan dilakuin gitu, jangan maksain. Nah kalau dulu gue udah feelingnya nggak enak, tapi karena ngeliat duitnya Pak, ngeliat duitnya enak insya Allah. Ya itu kerjaan setan begitu tuh, poles gitu, terus, bener. Poles terus, bisikin terus. Iya kan udah tahu mungkin kita mau melawan, kayaknya gimana ya, enggak deh kayaknya gue nggak ngambil ini deh, udah istiqoroh gitu kan, tetep aja setan terus, polesin lagi. Bener. Kan ngereseknya begitu setan. Bener. Dan ya jawabannya adalah jujur aja gitu. Kejujuran terhadap kalau emang udah terjadi dihadapi. Jangan defensif, terima dan pasti ada jalan keluar. Terima sih. Semakin kita defensif, semakin kita nggak mengakui bahwa ini problem kita, problem saya, nggak kemana-mana gitu. Betul. Dan akui juga kalau kita memang salah ya akui gitu. Karena memang tetap kita salah, bahwa kita salah mismanagement dan lain-lain, salah juga ya gitu. Akui dan terima. Benar tadi kata Coach Rene, kita mau dimaki-maki sama orang, aib kita mau dibongkar-bongkar sama orang ya kan. Mau dihantam sana sini sama orang, mau didatengin sama itu orang-orang Ambon ya gitu. Terima aja. Ya udah gitu. Emang mau gimana lagi? Hadepin. Kita hadepin orang, kita nggak pernah tuh bahkan kayak kita ajak ceritain aja nih kondisinya kayak gini. Bahkan beberapa orang Ambon kayak, "Bang, lu ngaji di mana, Bang?" gitu. Kayak gitu kayak malah begitu. Gitu. Kalau ajak aja gitu. Gue ini nih baru kali ini gue kayak datengin tamu kayak, tapi tamunya kayak gue enggak tega gitu loh, Bang, gitu. Enggak tega sama orangnya gitu. Karena ya kita hadepin ya, emang enggak salah kok, enggak kabur kok, ada kok gitu. Iya, betul. Ini sama enggak Coach? Sama halnya dengan ketika kita misalnya di kantor
di sebuah organisasi atau mungkin di usaha bisnis apa segala macam. Ketika kita memang mau merasa benar, salah, ya sebenarnya hadapin. Sekalipun kita merasa benar ya coach. Hadapin. Kan biasanya kadang kan, orang gue bener kok. Nah tau gak sih kayak gitu coach? Iya, di orang gue bener kok. Kenapa gue harusnya nyamperin dia misalnya? Dan bahkan pada saat lo benar pun, itu kan dari sudut pandang lo. Nah, bukan dari sudut pandang dia, dan yang paling penting bukan dari sudut pandang Allah. Karena Allah yang Maha tahu. Gitu. Iya dong. Iya kan. Dan kalau kita udah mengatakan sudut pandang saya yang paling benar, secara nggak sadar saya sudah menuhankan pendapat saya, cara pandang saya, dan Allah paling nggak suka itu. Sedikit tentang mungkin sebelum kita tutup gitu ya, soal aib gitu ya. Kan saya sempat ngirim satu tulisan, nanti kita share deh. Boleh, ada nggak coach? Ada di sini sih justru. Di mana? Boleh dong. Ada di tulisan. Nah, tulisan ini nih yang bikin salah satu. Ini masuk WhatsApp siapa nih? Boleh dong kirimin dong, coach. Aku kirim ya. Sebentar ya. Boleh dong. Apa tulisannya terkait dalam hal apa nih coach? Dalam banget nih. Dulu saya pernah pas tuh cerita ke gue cerita ke Coach Rene, coach. Ini, beliau cuma ngirimin ayat itu. Fahmi, ini Allah yang kirimkan. Semoga bisa menguatkan kamu. Dirimu gak minta apa-apa ya waktu itu abis ngobrol ya? Karena itu memang firman Allah. Bukan, kayak apa ya coach ya? Ini refleksi saya sendiri sih. Kan gue juga udah mengalami satu proses di mana udah gue kirim ya, Der. Oke. Coba ya. Sambil saya cek buat dimunculin ke layar ya, coach. Itu bahan refleksi menurut saya buat kita sih. Yang kalau kita merasa aib kita dibuka, nomor satu kita ngerasa buruk, kita ngerasa nggak ada harapan, kita merasa malu, kita nggak berharga. Atau sebaliknya, ekstrim yang satu lagi kita nggak terima. Jadi kita apapun itu ya kita deny atau kita lawan. Gitu. Padahal dari yang saya alami, yang saya pelajari, ketika aib dibuka itu adalah peluang untuk cahaya itu masuk. Nah, ada di tulisan ini, kalau kawan-kawan nanti mau baca bisa disimak sendiri. Boleh bisa mau sekarang kita munculin nih? Oh, Masya Allah. Udah ada langsung, cepet coach. Dahsyat. Namanya juga kasih solusi. Dahsyat. Selalu ada solusi ya. Karena Allah, Masya Allah. Coba boleh coach, gimana coba? Ketika aibmu dibuka, bayangkan saat aib, kesalahan dan perilaku burukmu. Jadi benar-benar dilakukan ya. Dibukakan di hadapan banyak orang. Kan yang ngerti kita dalam keseharian kita, kesendirian kita kan kita. Reaksi awal pasti kesal, marah dan malu. Saya nggak awam dengan keadaan ini. Ya, dan seringkali yang kita rasakan, saya nggak mau merasakan itu. Ini yet what really matters is what I and you do the next. Rangkaian kata-kata berikut ditujukan untuk diri sendiri. Jadi jangan kita tujukan ke orang lain. Buang kesalmu karena ini hasil perbuatanmu sendiri. Bisa jadi Allah menerima pertobatanmu, namun tidak dengan serta-merta menghapus perbuatanmu. Cegah marahmu karena satu-satunya yang pantas menerimanya adalah dirimu sendiri. Mereka yang pantas marah adalah yang tersakiti dan terus tersakiti akibat kesalahanmu. Marahmu adalah penghinaan bagi mereka. Genggam erat malumu karena aib itu muncul akibat ketiadaan rasa malumu dulu. Dan rasa malu yang kau rasakan sekarang bisa jadi pencegah perbuatan burukmu saat ini dan di masa yang akan datang, insya Allah. Sepatutnya kau berterima kasih kepada pengungkap aibmu, pencelamu, pencibirmu, pemakimu, penyorakmu. Ya, ucapkan terima kasih pada mereka. Karena izin Allah, mereka telah memperbaiki dan memperindah jembatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Bagus ya? Bukankah salat dan ibadahmu jauh lebih nikmat? Tidakkah hamparan sejadah kembali jadi tempat favorit sebagaimana hari-hari awal kau bertobat? Gak perlu bela diri, lawan-lawanmu tidak akan terima perkataan apapun dari mulutmu, dan sahabat-sahabatmu gak butuh pembelaanmu. Nikmati musibahmu, bukan bencana namun musibah, yang artinya anak-anak panah Allah Azza wa Jalla untukmu, dengan cara, waktu, dan intensitas yang tepat bagimu. Tanda cinta Allah Sang Ar-Rahman Ar-Rahim padamu, yang cintanya melebihi ibu kandungmu saat kau bayi, yang cintanya melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Allah Sang Maha Pembolak-balik hati, yang janjinya selalu tepat dan nyata, yang hendak memberikan hadiah terbaik dari musibah apapun padamu. Bukan kesehatan, bukan kekayaan, bukan kemasyuran, bukan juga jalan keluar dari permasalahanmu. Hadiah terbaik itu adalah yahdi qalbahu, hati yang kerap dibimbingnya, hati yang senantiasa tenang menghadapi cobaan apapun, hati yang memaksamu untuk kerja keras pada dirimu dan lembut pada yang lain,
hati yang mengantarmu kembali padanya dan Rasulnya di Jannah Firdaus. Amin Allahumma amin. Maret 2020 pas. Rene Suhardono 3 Maret 2020. Pas banget momen gua pada saat itu pun lagi Maret 2020. Dan nggak tahu yang menggerakkan apa. Loh, ini tulisan ini atas motif apa, Coach? Refleksi. Waktu itu ada satu masa laluku yang dibuka juga. Oke. Oh, makanya judulnya tadi seputar aib ya. Dan dibuka, ditaruh di media sosial. Dan emang itu hal yang paling memalukan dan itu hal buruk yang gue lakukan yang hampir mengakibatkan saya cerai sama Muna, istri saya. Oke. Dan di tengah itu saya udah mau, pemikirannya tuh pengen somasi, pengen cari, pengen sikat, hajar. Tapi justru momen itu jadi nikmat karena si orang yang bongkar aib ini udah, maksudnya tahu juga orang ya? Iya, maksudnya tahu pada saat itu orang ya? Tahu, maksudnya saya kenal. Kenal lah, tahu lah. Iya, di postingnya pakai akun dia kan? Iya. Oh, oke. Walaupun anonimus ya, tapi kan mudah sekali gitu. Dan saya juga taunya karena ada yang ngirim. Kan saya udah nggak aktif di Twitter, di IG lagi. Tapi ini coba hasil refleksi, ya nulis gitu. Dan qadarullah, Fahmi datang waktu itu gitu. Jadi aku kirim aja. Jadi ternyata bukan cuma buat saya kirim buat Fahmi. Dan siapa tahu bisa bermanfaat. Ini kan bagian dari amal baik yang kita niatkan untuk kemudian Allah tumbuh kembangkan. Gitu. Jadi ternyata indah kok semuanya. Di satu masa nanti kita berterima kasih sama pencibir kita kok. Bahkan sama ada yang menjelekkan kita. Nah itu kita terima kasih. Apakah ada yang lebih manis dari itu? Lo lihat di catatan lo. Ada amalan-amalan yang lo gak lakuin Iya dong. Terus lo tanya ke Allah gitu kan, sebagaimana cerita salah satu ulama. Ya Allah, kok saya gak ngelakuin ini? Yaitu orang-orang yang mencibirmu dan amalan mereka ditransfer kepadamu. Betul. Indah kan Jadi maksudnya kalau ngelihat dari sudut pandang itu bukan kita ingin orang itu habis gitu ya. Tapi untuk kita sendiri biasain gak usah reaktif. Nomor 1 itu jangan reaktif. Fahmi lulus ujian itu kali ini. Nanti akan ada ujian-ujian lainnya Fahmi, sebagaimana Rene, Derry juga akan datang itu. Tapi kan kasih solusi itu sebenarnya yang paling inti karena jadi kasih pengingat kan pada satu sama lain kan. Solusi itu datang dengan kita mengingat Allah. Jadi ya Masya Allah, terima kasih ya Fahmi, terima kasih ya Derry ya, Masya Allah. Jadi dibuka lagi ya ininya ya apa? Quotes-nya bagus banget Coach. Itu yang memotivasi, salah satu motivasi gue juga untuk pas kan Maret 2020 lagi pandemi, lagi ini udah mau tutup ya. Iya, udah mau tutup, udah mau tutup, kita lagi dikejar-kejar orang. Gak tahu kenapa pengen datang ke Coach Rene, beneran deh. Dan kita nggak ada konteks sebelumnya. Nggak pernah ngobrol. Coach mau ketemu dong, ayo kita ketemu bentar. Gitu. Terus ngobrol terus tiba-tiba Coach Rene kirim ini. Wah, emang udah jalannya Allah sih. Gak ada yang tahu. Cara Allah tuh kan menggerakkan apapun bisa. Cuman kita sensitif nggak untuk melihat itu? Ya, benar. Fahmi baca Quran dapat ar-araf, betul ya? Iya kan? Itu kan dari mana? Terus nggak tahu kenapa saya nulis, saya kirim malah lebih dibutuhkan Fahmi, bisa jadi. Memang rencana Allah tuh udah. Masya Allah. Ya Allah rencana besar sempurna. Tuh, maha besar tuh begitu tuh, Masya Allah. Memang kali ini sangat deep sekali ya. Coach kasih solusi. Masya Allah. Iya benar. Tapi ini juga bagian dari keinginan untuk berbagi ke kawan-kawan yang dari udah kumpulkan di kasih solusi. Kawan-kawan nggak sendiri. Dan kita jadi pengingat dalam kebenaran dan kebaikan. Ini Coach kasih solusi tuh pengen ngumpulin kawan-kawan yang lain. Nah, ini setuju. Ada Fahmi. Makanya sampaikan problemnya. Tapi jangan sampaikan problemnya tuh yang nggak jelas gitu, yang saya diperlakukan buruk sama ini, itu kan kebanyakan problem kayak gitu, tapi betul. Coba cerita ilustrasinya, ya saya sudah memulai bisnis ini, saya punya proyek ini, saya pikir berhasil, ternyata gagal, sekarang saya nggak tahu harus berhadapan dengan investor saya, ini kan kasusnya dia, mantap tuh, ya kan? Tapi kalau dipenggal, Fahmi kan bisa ngomongnya apa? Gue diperlakukan buruk, kenapa gue dimaki-maki? Paham nggak? Dan kami nggak bisa kasih solusi gimana lo kalau dimaki-maki. Kenapa? Karena kami nggak punya gambaran problem luasnya seperti apa. Jadi kawan-kawan tolong, kalau mengalami problem seperti ini ada coach krisis namanya Fahmi gitu. Kita angkat, kita daulat hari ini gitu ya. Nanti kalau memang dibutuhkan kita panggil lagi dia, kita panggil lagi Razi, kita panggil lagi coach Ismail. Tapi problemnya dikirim. Kirim, share ya dengan elaborasinya ke kasih solusi tentunya. Betul. Ya. Gimana cara ngirimnya? Cek deskripsi di bawah ini ya. Bismillah. Coach Rene, Mas Fahmi.
Thank you ya. Syukur. Terima kasih. Barakallah. Senang loh saya. Yoi, nanti kita ketemu lagi nanti Mas. Siap. Saya belum dikasih Fatih. Oh, tenang dong. Ukurannya nggak ada. Makasih loh. Sekarang saya sudah begini. Coach kasih solusi.